Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membahas Qaidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, saya itu merenungkan tentang perjalanan kehidupannya. Karena hidup ini memang pasti ada takdir yang sudah berjalan. Kalau saya paham betul tentang takdir itu. Dan bahkan dari kitab Syarh Sunnah itu saya perhatikan. Jadi kita itu hidup ini sudah ditakdirkan, sudah berjalan. Dan kalau saya perhatikan juga di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang nomor 4 yang saya hafal tuh. Ini takdir ya, jelas. Maka saya ini memandang bahwa yang Allah takdirkan untuk saya ini, yang Allah mudahkan untuk saya ini, saya harus fokus, atau memang Allah telah memilih saya untuk fokus berdakwah. Dan ini adalah pilihan takdir yang baik, harusnya harus bersyukur. Jika perhatikan, saya 35 tahun belajar, dari umur 7 tahun itu udah khatam Quran, 7 tahun itu. Jadi saya belajarnya itu udah sebelum 7 tahun, karena 7 tahun udah khatam Quran. Dan khatam Quran itu ketika dites sama kakak-kakak saya itu yang mereka sudah SMP, saya itu lebih lancar bacaan Qurannya. Itu umur 7 tahun. Dan umur 7 tahun itu belajar sorof. Ketika saya paling kecil, sorof Kailani. Walaupun memang saya masih sekolah, dan sekolah juga cukup bagus pendidikannya kan. SMP itu juara umum. SMA saya agak turun karena kan terlalu sibuk kuliah S1 cum laude, S2 cum laude. Tapi maksudnya adalah ketika masih terus belajar dari SMP, udah privat itu ada orang yang jago nahwu, sorof, lulusan pesantren alat, saya privat sama beliau tuh. Terus hafal Jurmiyah, hafal Imriti, hafal Yakulu, itu nggak gampang kan. Terus masuk pesantren itu sudah jago bahasa Arab akhirnya kan, ilmu nahwu sama sorofnya sudah jago, sehingga kadang guru saya sendiri suka ketar-ketir kalau menghadapi saya, khawatir beliau salah baca, malu. Ini ya, yang senior jelas khawatir, kalau senior kan banyak senior ngajar itu sorogan, itu ketar-ketir kalau berhadapan dengan saya, takutnya malu disalahin. Gitu. Terus berjalan, akhirnya ya Allah pilihkan juga sebenarnya di pesantren itu nggak semua ilmu tuh bagus. Maka guru saya itu takhusus di bidang ilmu kalam. Nah, saya tuh tidak tertarik di bidang itu. Kenapa gak tertarik? Kayaknya kok menyelisih Al-Quran. Ini kok menyelisih Al-Quran. Dan karena saya ada bekal ilmu alat, ya saya baca Quran tuh senang. Dan akhirnya saya juga tadi, kalau kemarin ya, kalau orang mencari hidayah itu akan ketemu hidayah itu. Makanya saya ketemu di hidayah itu dari Al-Quran sendiri. Ini pahamnya tuh nggak sama dengan ilmu kalam itu, nggak. Makanya saya itu menolak sebenarnya.
menolak gitu. Walaupun guru saya itu takhasus di ilmu kalam, tapi saya nolak. Kayaknya kok perlu diteliti lagi. Tapi saya nggak membantah. Jadi yang ada itu saya hanya lebih memfokuskan tetap di dalam nahwu dan sorof. Begitu. Yang saya hafal, ulang hafalan. Ya, ada fikih sedikit tapi cuma lewat aja. Tapi nahwu dan sorof. Dan ini yang saya bersyukur sampai sekarang nahwu dan sorof itu bermanfaat. Jadi walaupun saya di pesantren dan pesantren itu kadang mengajarkan sesuatu yang tidak bagus, berarti dalam konteks pandangan ilmu yang kalau kita tahqiq itu saya tuh nggak memperdalam, cuma lewat doang. Dan ini adalah rahmat Allah, tidak memperdalam di bidang itu. Kemarin kan kata Imam Syafi'i gimana? La an yabtaliyallahul mar'a bikulli dambin ma khala syirka billahi khairun lahu min an yabtaliyahu bil kalam. Allah andaikan, kata Imam Syafi'i ini, saya malam juga baca tuh jilid ketiganya Al-Um Imam Syafi'i dari bab zakat sampai makanan. Baca cepat. Kata Imam Syafi'i yang ilmu al-alamah itu, alim itu, andaikan Allah uji seseorang itu diberikan fitnah berdosa, melakukan dosa, semua dosa dia lakukan, termasuk berzinah mungkin, termasuk mencuri mungkin, termasuk membunuh mungkin, apapun itu dosanya, tapi bukan musyrik kepada Allah, lebih baik dibanding difitnah dengan ilmu kalam. Ini berarti bayangkan ilmu kalam parah. Dan saya diajarin oleh guru yang sangat-sangat kental di ilmu kalam, tapi Allah pilih saya untuk tidak menyenanginya. Dan ini adalah rahmat Allah. Tidak senang, walaupun ikut pelajaran tidak senang. Enggak, cuma lewat aja, enggak senang. Karena udah menolak itu, kayaknya kok menyelisih Quran. Nah, ketika lulus SMA itu, saya bertemu sama teman tuh, saya ke Jogja. Terus beliau cerita tentang ilmu kalam. Terus saya bilang ini ilmu kalam ini. Tapi akhirnya dia tuh memberikan signal, ini ilmu kalam, ini bid'ah. Saya tuh langsung mikir, karena memang saya juga ngerasa bahwa itu ada masalah memang. Lagi belajar itu ada masalah. Jadi saya tuh tidak menolak, tapi saya tertarik mempelajari lebih jauh. Itu waktu di Jogja itu tahun 2001. Ketika di Bandung 2002 ada juga orang tuh bicara tuh tentang, dia ternyata orang yang belajar bahasa Arab, dia di Imarat itu. Dia mengkritik praktek itu. Saya tuh pernah wudu membaca niat gitu ya, kritik atau sholat itu kamu masih baca usul. Akhirnya diskusi ngobrol, dan tahu dia jago bahasa Arabnya, padahal saya lulusan pesantren. Akhirnya saya kursus bahasa Arab sama dia juga. Jadi saya mengambil faedah itu, namanya tuh eko. Akhirnya dia memasukkan juga tuh suatu keyakinan yang menyelisih ilmu kalam. Tapi saya serap, nggak apa-apa, dipikirkan. Dan terus, jadi dari awal itu ilmu kalamnya sudah ini, begitu masuk itu malah tertarik dipelajari terus. Baca Quran dari mulai 2004 itu saya mulai hafalin Quran. Terus sampai lulus kuliah. Sebenarnya masih dijaga itu hafalan. Tapi memang ketika kuliah S2 itu terlalu sibuk, akhirnya banyak drop itu hafalannya. Tapi begitu lulus kuliah S2 kerja itu, saya juga ada ustadz itu datang tuh suka pengajian. Ini bagus nih pengajian. Tapi ternyata yang pengajian yang bagus-bagus itu memang ya itu ya akan menghantam ilmu kalam tadi. Salah pelajaran-pelajaran kayak kebid'ahan itu dihantam. Tapi ini bagus. Jadi saya artinya yang belajar ilmu kalam terhidup di dalam kultur masyarakat yang penuh kebid'ahan sebenarnya, tapi saya itu open minded. Bahkan menyerap gitu. Begitu ada ilmu itu dipelajari. Terakhir, itulah bimbingan Allah. Saya ingin kenal, mempelajari. Jadi rasa ingin tahu itu penting. Ingin tahu namanya Zulkarnain di dalam Al-Quran itu siapa. Akhirnya ketemulah, sampai dicari di Google lah segala macam. Akhirnya ada tuh pelajaran itu namanya Ustadz Rasul Dahri dari Malaysia. Akhirnya beliau ngebahas tuh, ada pembahasan Ya'juj Ma'juj. Masalah akidah, kitab tauhid saya berulang dari beliau banyak sekali. Dan terakhir berjumpa juga ada orang
Ustadz, ini bagus nih tulis ini bagus nih. Ini ucapannya bagus, namanya Zulkarnain Muhammad Sunisi. Ini guru kami ya sekarang, Ustadz Zulkarnain. Ini bagus nih Ustadz nih. Saya gak kenal juga nih siapa. Tapi suaranya tegas, suaranya dan ilmunya bagus. Ini saya udah bisa menilai Ustadz bagus itu bisa menilai. Kenapa bisa menilai bagus? Pertama karena saya udah history dari kecil itu udah belajar nahwu, belajar sorof, baca Quran, paham Quran itu udah paham tuh. Karena kita kalau tapi begitu dijelaskan sama ustadz ini kayak Ustadz Jul sesuai dengan Quran, saya membenarkan bagus nih sesuai dengan Quran yang saya baca gitu. Tapi ketika guru kami di pesantren mengajarkan tidak sesuai dengan Quran yang baca, saya nolak, nggak sesuai dengan Quran. Begitu loh guru saya di pesantren nggak sesuai dengan Quran. Tapi ketika Ustadz Rasul Jahri ngejelasin, apalagi kelihatan banget ikhlasnya, ya udah tua ya. Terus Ustadz Jul, banyak Ustadz lainnya banyak ya, tapi memang yang paling dominan Ustadz Jul ya. Ustadz Rasul Jahri awalnya itu dominan, tapi terlindih sama Ustadz Jul karena ilmunya terasa lebih mendalam Ustadz Jul. Walaupun masih muda, tapi ini bagus. Jadi saya bisa menilai bagusnya Ustadz itu begitu. Ini pilihan, akhirnya puluhan kitab selesai dari Ustadz Jul. Bahkan di websitenya beliau itu saya dengerin semua tuh, di kitab-kitab beliau di download saya semua. Itu puluhan kitab saya dengerin. Kalau beliau datang di daerah Jabodetabek saya datang. Ya sekarang nih saya ditakdirkan nggak bisa datang sekarang. Tapi beliau ada pengajian di mana pun saya masih simak sampai sekarang, masih saya simak. Ini Ustadz Zulkarnain. Saya merasa Ustadz Zul ini adalah ini. Walaupun saya itu orangnya malu sebenarnya, saya jarang terlalu berinteraksi langsung. Saya orangnya pemalu ya, takut mengganggu, takut apa. Tapi saya malu sebenarnya. Jarang bertanya juga, jarang kalau tidak terlalu terdesak. Tapi ini berpengaruh terhadap saya. Oh, walaupun guru saya tadi udah banyak dari historinya tuh, banyak, udah macam-macam historinya. Setiap ustadz yang ngisi di pengajian saya nggak pernah keluar, selalu saya dengerin aja. Ada tuh, dengerin aja. Kalau salah ya saya bantah. Ya kalau saya bantah maksudnya saya kritik. Karena kita udah ada store ilmu. Jadi kadang-kadang ngerasa aja, kadang saya bantah juga kalau ada kurang pas. Tapi secara umum saya dengerin. Diserap. Ini artinya memang dari kecil itu sibuk dengan ilmu. Bahkan sampai ya tadi sampai dari kecil itu biasa jurmiyah, umrit, dihafal itu sambil jalan itu mau ke sekolah itu sambil ngapalin matan kitab gitu. Itu kan jarang ya, dari kecil jalan waktu itu matan kitab siapa yang sekarang. Saya tanya siapa sekarang anak kecil, anak SMP jalan sambil baca matan kitab siapa? Ini maksudnya, tapi ini Allah pilih untuk saya. Maksudnya kan harusnya bersyukur kan, kita bicaranya kan gitu. Tapi Allah memilih saya. Tapi maksudnya siapa sekarang? Jarang. Ketika dari pesantren ke sekolah itu bolak-balik diangkut buka matan alfiyah, menghafal matan alfiyah, jarang kan? Siapa? Makanya sebenarnya jarang gitu, memang jarang. Ketika jarang itu, dan sampai sekarang sebenarnya saya bepergian naik motor mengulang hafalan kitab ya jarang kan, jarang. Siapa? Jarang. Ini bukan sombong ya, bukan sombong, tapi ini adalah saya menyampaikan fakta bahwa Allah memilih saya. Ini harusnya bersyukur untuk saya. Ketika tadi menghafal Quran, iya kan, ngangon kambing sambil bawa Quran. Ya kan kambing kan, kalaupun saya sekolah, kuliah, orang tua punya kambing, saya nyamperin ke ibu lagi ngangon kambing, saya bawa Quran, kadang bawa buku. Ya jarang juga. Emang siapa yang ngangon kambing bawa Quran? Jarang juga emang bawa Quran, bawa buku. Saya pernah selesai baca buku tuh, kitab akidah. Ya itu artinya saya alhamdulillah Allah pilih saya itu hidup di atas ilmu. Jadi kalau saya dihabiskan waktu 35 tahun belajar dengan ilmu lebih, ya memang
itu dipilihkan oleh Allah. Nggak gampang akhirnya nggak gampang orang untuk menduplikasi seperti saya tuh, nggak gampang juga sebenarnya, karena kita sudah panjang waktu yang dikorbankannya, panjang sampai menghafal 16 kitab dengan termasuk Al-Quran, walaupun yang dijaga ada 12 kitab yang terjaga sekarang dan sedang memulihkan hafalan Al-Quran juga, karena hafalan itu gitu kadang-kadang lewat lain hilang-hilang, begitu sibuk dengan yang lain hilang, begitu kan. Tapi maksudnya ini kan jarang. Ketika jarang dan kita memiliki pemahaman puluhan kitab diselesaikan, itu gak gampang orang untuk apa? Untuk men-challenge secara ilmu, gak gampang. Jadi ketika saya melakukan diskusi, menyampaikan pendapat, menyalahkan termasuk kalau disalahkan, sampai yang sekarang terbaru ketika saya menyalahkan suatu pemahaman yang saya udah tinggalkan, itu kayak pemahaman di Aswaja, akidah ya, atau kebidahan, atau pemahaman dari ilmu kalam. Ada yang bercara itu, ada seorang namanya, saya gak perlu sebut lah, gak perlu biar nggak sampai memvonis kamu iblis. Ini ke saya nih, saya kamu iblis di neraka yang paling dalam, saya catat. Jadi bayangkan nih, orang yang kayak saya nih, dari kecil belajar ngaji, mencari hidayah dari Al-Quran, terus divonis kamu iblis, kamu itu di neraka yang paling dalam, begitu. Subhanallah ya, ini catatan tuh, ucapan besar. Itu dia yang takfiri terhadap kebenaran saya, yang kita itu bisa beradu argumen gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya sih nggak masalah. Jadi orang bodoh kamu. Tapi artinya kalau orang itu salah belajar, begitu. Karena dari awal dia fanatik, dia juga nggak belajar kok. Saya ini belajar dari kecil. Ketika saya menolak itu dibangun di atas hujah ilmiah. Jadi guru saya menyampaikan itu, kayaknya nggak sesuai dengan Quran. Ada argumennya, tapi saya nggak bantah. Kenapa? Kalau saya bantah ribut kan. Saya nggak bantah, saya cuma simak, saya pelajari lagi. Jadi ketika dapat guru-guru yang lain sesuai dengan Al-Quran, ya itu pilihan saya. Kan gitu. Dan saya berani membantah, saya berani berdiskusi. Makanya sekarang sama ustadz kiai yang dari NU, yang dari Madura, mereka itu respect sama saya juga sebenarnya, karena profil saya nggak gampang bagi dia. Bisa dianggap, kok bisa banyak kitab yang bisa hafal, puluhan kitab yang diselesaikan dari awal sampai, itu nggak gampang. Profil kayak saya nggak gampang. Makanya walaupun dia ustadz terkenal di NU, pintar itu, ketika bertemu saya dia menghargai. Kalau ustadznya begitu menghargai. Tapi ini orangnya saya nggak tahu orangnya apa, memvonis saya iblis, saya di neraka yang paling dalam. Ya subhanallah. Ya ya begitu. Kita ini orang ada, artinya yang ekstrim itu ada. Saya tuh tidak pernah memvonis mereka kafir kok, enggak. Saya bilang ini ada kekeliruan, ada penyimpangan gini-gini. Tapi saya nggak bilang kafir. Tapi memvonis saya kafir atau iblis, itu subhanallah. Itu satu. Yang kedua, kita ingatkan yang kemarin. Jadi kalau bicara begini, ini ilmu ada di dalam hayatul ilm. Jadi kalau dari kecil sampai sekarang di perjalanan terbiasa dengan kadang mengulang hafalan di mana-mana, kalau ketemu saya mungkin tahu ini kok saya ini aneh misalkan ya. Kalau bicara aneh ya, di jalan sambil baca kitab, di jalan sambil di motor baca kitab, sambil diam baca kitab, ya kan, ngulang hafalan kan, aneh mungkin kan, tapi itu Allah pilihkan untuk saya. Entah itu tidak gampang. Jadi kalau bicara tidak gampang, artinya Allah telah memilih saya. Andaikan saya tidak masuk di ini kan profesional, dipersiapkan oleh Allah. Jadi kalau bicara kehidupan ini, saya merhatikan memang kehidupan saya harus masuk di dalam bidang dakwah. Kenapa? Daripada orang yang masuk di dalam dakwah ini orang yang tidak dipersiapkan dengan keilmuan, akhirnya merusak Islam. Ketika merusak Islam, banyak yang tersesatkan. Dan kayak orang tadi gini, dia orang bodoh, akhirnya kan mudah mengkafir-kafirkan, apalagi terhadap orang yang berilmu. Kan gitu. Andaikan dia mau mendengar, atau bahkan gurunya aja mau mendengar, saya layanin kalau mau diskusi gitu kan. Dan orang yang berilmunya tuh nggak ada yang, walaupun gak sependapat sama saya, itu nggak ada yang menganggap saya kamu nggak berilmu, itu nggak ada.
Dia itu walaupun orang berilmunya tadi, dia lulusan pesantren Sidogiri misalkan, begitu ketemu sama saya dia ngakui ini saya ini orang berilmu. Jadi dia lebih senang diskusi sama orang dan saya pun begitu, kalau orang sama berilmu lebih senang diskusi begitu. Dia ngerti kok. Oh. Dan saya kalau salah saya akui salah kan, dia salahin dalam satu bacaan. Ya saya salahin, saya terima. Oh ya saya salah baca kan gitu. Gak apa-apa. Ada ustadz yang lain dikritik salah, kan saya salahin juga, yang salah baca dia gitu. Gak apa-apa, kita mendingan nyalahin aja kalau salah. Kemarin kita ngebahas kan, ada orang ngebahas adat, itu dianggap ustadz yang katanya sama jebolan yang sama dengan guru kami ya. Tapi kalau salah saya salahin juga, gak apa-apa kok. Ada yang mengatakan, saya tidak sebut nama ustadz itu, katanya ada indikasi memastikan bin Bas itu masuk surga. Saya bilang kan itu tidak sesuai sama akidah Sunnah. Ini saya hafal dari Syarh Sunnah sama Qutaibah bin Said. Tapi ternyata dia ada ucapan insya Allah. Kalau ada insya Allah gak apa-apa. Tapi kenyataannya di masyarakat kita kan biasa kalau ada yang meninggal sebut gini, ini mayit, ini bagus masuk surga. Itu gak sesuai sama Ahlus Sunnah. Karena kamu memastikan surga terhadap orang tanpa dalil gitu loh. Sementara surga itu hak prerogatif Allah. Sama dengan memastikan kamu neraka, itu kamu dari mana? Walaupun orang banyak berdosa, itu gak boleh gitu. Apalagi kepada orang yang dia gak kenal juga, kamu masuk iblis, masuk neraka. Ini kan luar biasa. Itu ajaran siapa? Ke saya nih, saya langsung ke saya. Saya divonis iblis, masuk neraka. Siapa yang ngajarin gitu? Baik. Terus artinya, daripada dakwah ini dipegang oleh orang-orang yang sebenarnya gak berilmu, atau apalagi punya indikasi kuat memang ingin memanfaatkan agama, yaitu jual agama, ingin menggiring umat kepada kesesatan. Sampai ada yang kemarin saya baca itu, saya mau sedekah untuk Nabi, menjual Nabi, sedekah bayar 25 juta untuk ngejual-jual Nabi lagi. Maka memang orang seperti saya Allah persiapkan, dan ini harusnya saya syukuri. Dan artinya saya merasa ini kalau bicara misalnya, kalau kita bicara hidup ini, kita itu kan ada perjalanannya ya, tidak selalu di dalam kelapangan, kemudahan. Kadang kita itu ada kegalauan, dan saya itu menemukan diri sendiri gitu. Saya harus apa yang harus saya tempuh gitu. Dan merasa bahwa ini memang sudah Allah persiapkan untuk saya untuk ada di dalam jalan dakwah. Karena tidak mudah. Menghabiskan waktu 35 tahun belajar itu enggak mudah. Menghafal kitab 16 kitab enggak mudah. Menyelesaikan puluhan kitab enggak gampang. Artinya mengganti orang seperti saya enggak gampang. Enggak gampang. Cari aja tunjuk, enggak gampang. Ini bukan sombong, ini saya menyampaikan fakta bahwa ini gak gampang. Sehingga ketika ini menjadi gak gampang dan harusnya menjadi keunggulan atau keunikan pribadi, maka harusnya ini saya harus syukuri gitu loh. Buat saya sendiri harus syukuri, bukan saya sesali, bukan, saya harus syukuri. Dan saya harus bersabar di jalan ini karena Allah sudah memilih. Bahkan tadi walaupun dalam ucapan-ucapan ini ada hal yang menyakitkan. Tadi ada ucapan saya udah begini apa disebut iblis, disebut neraka. Ketika ngaji ada yang nyebut sesat, mungkin ada yang bubarin. Itu kan ada banyak begitu. Itu saya alami tuh. Saya ketika pengajar begitu merasa beda sama dia, saya disebut kok dikiaskan sama Yahudi lah, sama Buddha lah. Kan sakit, menyakitkan sebenarnya. Itu kan kebodohan kan. Andai kan mau diskusi saya layani. Tapi saya harus sabar gitu loh. Dengan semua jalan yang sudah Allah pilihkan, karena ini yang terbaik. Daripada umat ini dibiarkan pada orang-orang yang tidak berilmu atau punya motif buruk. Kemarin seperti kita bacakan di dalam ayat yang kita baca, saya ayatnya kemarin rada lupa sedikit, maka saya baca ini dari surah Al-Furqan. Saya bacakan sekali karena sekaligus memperbaiki bacaannya kemarin. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu
ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ini Al-Furqan 27. Jadi ketika orang zalim itu memasukkan kedua tangannya, jadi dia menggigit kedua tangannya, digigit kedua tangannya ke mulutnya, dimasukkan, digigit. Kenapa? Penyesalan. Maka dia berkata, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duh, andaikan saya dulu menjadikan bersama Rasul itu jalan. Maksudnya andaikan dulu saya mengikuti Rasul. Penyesalan. Ada orang zalim berarti dia tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti petunjuk. Begitu di hari kiamat dia menyesal. Maka dia gigit kedua tangannya, andaikan saya dulu ikut Rasul. Begitulah. Sekarang Rasul itu nggak ada, yang ada itu adalah para ustadz. Anggaplah kayak saya gini, orang yang berilmu, dan saya paham apa yang mereka paham. Jadi paham ini ilmu. Termasuk saya mengingkari ilmu kalam, karena saya paham ilmu kalam itu menyelisih Al-Quran. Dan ucapan Imam Syafi'i tadi itu keras Imam Syafi'i. Begitu saya tinggalkan ilmu kalam, saya paham di atas ilmu. Saya berani mendebatnya. Saya debat di dunia, saya debat di akhirat. Karena ini bukan waktu yang pendek, 26 tahun saya pelajari. Jadi ketika saya menegaskan di atas ilmu, menerima atau tidak serah. Ternyata orang itu tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Nanti di akhirat nyesal. Kenapa nyesalnya? Andaikan saya dulu mendengar saja, mau mendengar bahwa ini ilmu kalam ini sesat, bid'ah, tidak diajarkan Nabi, menyelisih Quran. Yang benarnya adalah itu akidah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, ada dalam Quran, ada di dalam hadis, ada dijelaskan oleh para ulama, sepakat. Itu sampai Imam Syafi'i ada ucapan-ucapannya. Imam Ahmad ada namanya Usulus Sunnah. Saya nggak hafal, tapi saya ada pengajarannya. Ada Imam Al-Mujani, ada Syarhus Sunnah, anak muridnya Imam Syafi'i. Itu saya sampai hafal. Ada Qutaibah bin Sa'id, gurunya Imam Bukhari. Ada Imam Bukharinya sendiri, ada Untayyan Aqidah. Ada Abu Zur'ah Ar-Razi, ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Ibnu Abi Dawud. Ada Abu Dawud punya anaknya Ibnu Abi Dawud Al-Hayyah, ini saya hafal. Memang banyak kitab itu yang benar, bukan ilmu kalam. Ketika saya tegaskan ini, orang nggak nerima, menyesal di akhirat. Kenapa kamu meninggalkan ilmunya para ulama? Ini ilmunya para ulama hadis itu, mereka paham tentang Al-Quran, mereka paham tentang hadis, mereka paham tentang akidah. Kenapa ditinggalkan? Ternyata begitu ditinggalkan, di hari kiamat menyesal. Kenapa? Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma rasuli sabila. Ketika orang-orang zalim kita masukin, ini bukan berarti sentimen, tapi kita menafsirkan. Ketika orang zalim kalau tahu misalkan suatu saat ini sebenarnya benar petunjuk, nanti di akhirat kiamat, di akhirat ketahuan yang salah dan benar, oh yang benar itu dia tinggalkan, nyesal. Kenapa gak saya ikuti ini jalannya Rasul, ini yang diikuti? Karena jalan Rasul itu ada pewarisnya. Pewarisnya itu sahabat itu ke tabiin, tabiin ke tabiut tabiin, itu sampai ke para ulama, itu yang dijaga sampai sekarang. Kenapa mengikuti jalannya orang-orang kafir dari pikiran mereka sendiri, itu ilmu kalam? Karena ilmu kalam itu datang dari orang kafir, itu dari Aristoteles. Kenapa kamu dalam beragama mengikuti jalannya orang kafir? Kamu meninggalkan ilmunya para ulama yang diwarisi dari Nabi. Menyesal di hari kiamat. Ini saya tegasin. Saya berani ngebantah. Saya berani diskusi. Maka dia itu menyesal. Saya baca ayat di selanjutnya. Ya wailata laitani takhadtu. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh. Andaikan saja saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai khalil. Maksudnya guru itu khalil. Andaikan saya tidak berguru kepada si fulan yang sesat, yang mengajarkan ilmu kalam, contoh, yang mengajarkan kebid'ahan, maka saya tidak akan disesatkan. Nah ini unik, saya itu pernah diajari ilmu kalam, tapi saya diselamatkan oleh Allah. Kenapa?
Nggak sesuai sama Al-Quran. Jadi kalau orang mencela saya, ini kamu lewat, ini ilmu itu udah lewat, dari belajar ilmu kalam saya udah lewat, Tijan Daruri saya lewat, Kifayatul Awam saya lewat, Jauharul Tauhid saya baca, Ummul Barohin saya baca, saya berani bongkar. Lewat itu menyelisih Quran, itu ngemeng gitu kan, ngemeng. Yang benernya itu ini Al-Quran ini ada akidah. Baca akidah dari Al-Quran, ada di dalam dijelaskan di dalam tafsir, ada Tatop atau Bari, Al-Bagawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Ini akidah di dalam Al-Quran ada, ambil. Kalau kamu mau ngambil dari Al-Quran juga boleh. Di dalam hadis ada akidah dijelaskan, ada syarahnya. Dan itu akidah itu dikumpulkan oleh para ulama secara khusus dalam kitab akidah. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Dawud. Imam Ahmad sampai rela dipenjara untuk apa? Untuk menjaga akidah. Terus kamu anggap Imam Ahmad itu tidak punya akidah gitu, terus kamu harus ambil akidah dari pemikiran orang kafir gitu untuk menemukan akidah kita? Aneh itu. Untuk memikirkan tentang Allah terus begini Allah begini, menggunakan kaidah-kaidah dari kafir gitu. Itu aneh dalam beragama, itu menyimpang. Ini bid'ah, menyesatkan. Makanya kata Imam Syafi'i, lebih baik kamu kumpulkan semua dosa asal bukan syirik. Apapun dosanya, mau zina terserah, mau mencuri boleh, apapun dosanya asal jangan syirik, dibanding difitnah dengan ilmu kalam. Cari itu sumbernya ada di itu Mukhtasarul Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Ini karya Abu Fathah Al-Maqdisi. Itu ada tuh, diambil dari Manaqib Imam Syafi'i, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud. Begitu. Terus begitu dia udah menyesal karena salah ngambil guru itu. Laqad adallani ba'an dzikri. Ini kemarin saya baca ba'da dzikri. Ini sebenarnya laqad adallani ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia ini si fulan yang guru menyesatkan itu telah menyesatkan dari jalan yang lurus, ini dzikir, dari akidah yang lurus setelah datang kepada saya. Akidah ini datang ulama menjelaskan ini akidah yang lurus ini dijelaskan oleh ahlul hadis. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, tapi dia malah ingin mengambil akidah dari jalannya orang-orang menyimpang, yaitu ilmu kalam. Maka dia nyesal. Kayak ini khawatir ini saya menafsirkan dengan tafsirkan bebas. Ini membayangkan aja, membayangkan. Penyesalan itu hati-hati, renungkan, jangan merasa benar, gak mau memikir lagi. Terus wa kana syaitanu lil insani khadula. Adalah syaitan itu terhadap manusia itu apa? Khadula. Itu. Iya. Jadi syaitan itu selalu menjadi musuh buat kita, selalu menggelincirkan. Jadi kita jangan ikut syaitan. Nah, kita kembali ya. Jadi perjalanan saya sendiri, saya bersyukur. Kalau buat saya harusnya bersyukur karena ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk saya. Apapun yang terjadi, ini pilihan Allah. Bahkan Imam Ahmad rela dipenjara. Kenapa? Karena menjaga agama ini. Dia nyawa itu gak penting bagi dia dibanding agama. Maka kayak ada yang ngancam juga sama saya ketika kalau misalkan kamu menghalangi sesuatu itu saya anggap bid'ah ya. Kamu akan saya tebas, saya akan bunuh. Ada ancaman pada saya, subhanallah. Ya saya juga nggak takut juga anyway ya. Ini leher saya. Kenapa? Ini ada risiko yang saya pilih. Toh juga saya tidak memaksa juga ya. Kamu terserah kamu. Saya cuma ngomong ini bid'ah, ini sunnah. Tapi saya tidak memaksa. Siapa yang pernah saya paksa? Enggak. Silahkan aja masing-masing. Kita cuma menyampaikan. Karena kalau saya gak sampaikan, saya dosa. Begitu. Nah, artinya kalau kita bicara pilihan itu
Makanya saya merasa bahwa memang Allah sudah memilihkan saya itu untuk ada di jalur dakwah, sehingga dari kecil itu belajar itu nggak gampang, dan menjaga ilmu nggak gampang, mencarinya juga nggak gampang, habis waktu. Plus memang juga ini adalah bidang yang tidak menarik untuk manusia. Kenapa? Nggak ada duitnya. Ini masalahnya juga, kita tuh mungkin itu ujiannya adalah di sini adalah bidang yang kita itu risikonya besar untuk urusan dunia ya, tapi di akhirat sih pahalanya besar. Tapi nggak ada rewardnya, itu kagak ada. Memang kecuali ada orang-orang yang kadang-kadang ada juga orang yang membantu tuh ada juga. Tapi ya dibanding orang-orang yang menyampaikan, mengajarkan kesesatan, mereka itu lebih banyak lah, justru banyak itu ada yang ngasih apa, padahal diajarkan kesesatan. Tapi yang ngajarin sunnah itu yang ada dibenci, kadang-kadang dibunuh gitu. Dan ini adalah risiko yang besar sebenarnya. Dan ini adalah tantangan itu di jalan. Tapi ya kalau tidak dosa semua. Maka Allah berfirman di dalam Ali Imran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." 104. Wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian itu ummatun, ada sekelompok umat, yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak pada tauhid. Jadi kalau menjelaskan ini tauhid, ini pokok kebaikan, ini tauhid yang lurus itu, ini sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, dijelaskan oleh Nabi kepada sahabatnya, diwarisi, ini yang benar. Itu ngajak kepada tauhid misalnya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, merintahkan yang baik, hal-hal yang ma'ruf, baik kita dikenal, baik secara urf, baik secara agama, ma'ruf, baik. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, baik kesyirikan, penyimpangan akidah, atau mungkin kemaksiatan kita sampai. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang beruntung. Jadi kalau saya dipilih oleh Allah untuk ada di jalur ini, memang Allah sudah memberikan stempel sebenarnya kamu orang beruntung. Jadi saya harus bersyukur. Apapun masalahnya, walaupun kadang-kadang sakit mungkin. Tadi ada orang yang bodoh mencela, kamu malah diponis neraka lah, iblis lah, itu kan subhanallah. Diancam dibunuh lah misalkan gitu. Kan gitu. Ya, ini adalah harus bersabar. Karena apa? Karena ini, kalau kita keyakinan ini, wa ulaika humul, kamu itu orang beruntung. Ya gimana kita keberuntungan tanpa risiko juga anyway. Kita di dalam bisnis saja kadang ada gagalnya, ini risiko kehilangan uang. Ini juga risiko dakwah, ada risikonya. Dakwah ada risikonya, risiko dibenci, bisa risiko dibunuh, bisa risiko dipenjara. Kalau dia menyampaikan kebenaran. Karena kalau dia hanya sekedar senang-senangan, dakwahnya mungkin hanya mengumpulkan dengan alat-alat musik, ya memang tidak ada yang, tetap juga ada yang ngebenci sebenarnya. Memang pro semua, ada yang ngebenci, ada yang mengkritik, tapi dia kan anyway katanya anjing menggonggong kapilah berlalu. Ya kita juga sama, anjing menggonggong kapilah berlalu. Kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan sunnah. Orang suka nggak suka ya terserah juga, karena pasti nggak mungkin pro semua gitu loh. Jadi kita sama. Jadi kita ya saya mohon doanya pada semuanya. Ya mohon semoga Allah tolong saya juga di dalam kehidupan ini, sehingga saya bisa menjalani takdir ini dengan sebaik-baiknya, dan saya harus bersyukur. Jadi kita bukan menyombongkan, kita harus bersyukur karena ini adalah suatu jalan yang mungkin nggak menarik juga, nggak menarik untuk orang-orang, nggak menarik. Kecuali emang orang-orang yang ingin memalingkan agama, ini nggak menarik karena tadi risikonya besar. Mungkin kalau secara dunia kagak ada rewardnya, tapi ya Allah Maha Pemurah, ya bisa aja Allah memberikan pertolongan lewat jalur ini. Jadi itu. Baik, kita akan lanjutkan sedikit ya pembahasan Qawaidul Fiqhiyah wa Dhawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah sampai kepada
muajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmanihi. Kata kaidah berikutnya, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal, kalau keharaman itu datang di dalam zatnya amalan, aw syartihi atau di dalam syaratnya, fadu fasadin wa khalal, maka amalannya itu fasad, rusak, wa khalal. Khalal itu ya rusak lah, kurang, tidak sah. Nah di dalam syarahnya contohnya begini, kalau kita sholat itu kan ada syarat misalkan. Syarat sholat apa? Syarat sholat itu adalah wajibnya untuk suci dari najis misalnya. Jadi kalau dia lagi sholat ternyata terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Gitulah simpelnya kan begitu. Kenapa? Karena itu di dalam syaratnya, dia jatuh di dalam syarat. Jadi kalau dia jatuh di dalam syarat, misalkan dia itu kena najis, maka tidak sah sholat. Atau misalkan tersingkap aurat, lama tersingkap auratnya, itu tidak sah. Atau di dalam rukunnya, di dalam amal itu tersebut. Nah, kalau rukunnya dia di dalam sholat itu misal dia itu rukunnya tidak lengkap, berarti misal rukunnya tidak lengkap, atau al-fatihahnya kan rukun, al-fatihahnya salah, ya itu tidak sah sholatnya. Jadi gitu. Jadi kalau dia keharaman itu ya, kalau ada keharaman dalam hal itu, atau mungkin bisa juga contohnya misalkan tidak menghadap kiblat, itu adalah rusak amalnya, berarti tidak sah. Jadi kalau orang gugur di dalam rukun dan syarat, gitu aja lah. Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasad. Nafsil amal artinya rukun, nah, gitu aja. Jadi kalau orang itu lepas rukunnya, ada keharaman, berarti kan haram. Kalau misalkan bergerak, kita gerak nih, lagi sholat kan dia bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, kan berarti haram bergerak, nah, berarti dia batal sholatnya. Atau berbicara yang di luar bacaan sholat itu sengaja, itu haram juga, batal sholatnya, kan gitu. Atau di dalam syaratnya, kalau syaratnya gugur, misalkan kena najis, kena apa, maka itu tidak sah sholatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bukan di dalam nafsul amal atau syarat? Contohnya bagaimana kalau dia itu wudhu pakai air yang air itu dapat mencuri, sah gak sholatnya? Nah ini sebenarnya, ini saya dapati ada 2 pendapat memang. Ada yang nyebut tidak sah, ini dalam pembahasan fikih, kaidah dalam kaidah usul fikih, nanti kita buka lagi. Ada yang nyebut tidak sah karena itu kan keharaman juga. Jadi kalau wudhu dengan air yang hasil air dapat mencuri, nggak sah. Sholatnya nggak sah. Satu. Balik kalau lihat dari hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wudhu ini kalau pakai airnya dapat mencuri, yang tidak diridhokan, ya tidak sah. Itu menurut satu pendapat. Tapi ternyata di dalam syarah ini ada pendapat lain bahwa kalau seperti begitu, misalkan wudhu itu dapat airnya mencuri, sah wudhunya, hanya saja dosa. Berarti sholatnya sah, hanya saja berdosa. Kenapa? Karena, kalau bisa begitu, karena itu bukan dalam nafsul amal. Air itu sepanjang dia suci, maka dia mensucikan. Kan dari ketentuan air mensucikan gitu. Ini airnya suci, tapi misalnya airnya haram, ya berarti itu bukan dalam nafsul amal, dia berdosa saja. Oke, baik begitu. Kalau begitu kan lebih ringan ya, walaupun dosa tapi sah. Tapi yang pertama kalau dianggap tidak sah, itu lebih berat.
saya gimana ya memandangnya, mana yang ini walau alam nih yang kuat, karena kali ini saya masih rada belum ini pendapat ini rada rumit ya, kita belum pastikan yang lebih kuat yang mana, jadi itu yang kita sampaikan aja dulu. Jadi ada yang nganggap misalkan wudhu, kalau misalkan sekarang gini, kalau pakaian itu uangnya itu hasil korupsi, sah nggak sholatnya? Jadi kalau berpendapat bahwa karena itu pakaian itu adalah haram, tidak sah sholatnya, ya karena ada keharaman pada syarat sebentar gini. Nah ini kan lebih gampang lagi, lebih ide lagi ya. Nah sebenarnya kalau menganggap tidak sah juga kan ini masuk syarat juga ya. Sekarang gini, kalau pakaian itu kan, ini kan kayak gitu. Kalau pakaian itu kan syarat menutup aurat. Dia ada yang keharaman, dia keharaman pada syarat, artinya tidak sah. Nah itu kuat di berdasarkan kaidah ini kan tadi tidak sah. Atau wudhu, ya bisa jadi memang ini masuk juga nih kalau misalkan gini. Kan syarat sholat itu apa? Suci dari hadas. Wudhu itu berhadas. Jadi kalau dia menganggap tidak sah, memang itu kuat. Jadi saya ngerasa cenderung gitu. Sekarang yang bukan nafsul amal apa atau bukan syarat? Contohnya apa ya? Makan, kita makan aja ya. Ya kita sebentar ya. Kalau orang makan makanan yang haram, terus dia sholat, nah itu aja lah kita kasih contoh. Ya sayang. Sampai 50 ini ya, udah ya. 50. Nah kalau dia makan makanan yang haram, terus dia sholat. Itu makanan kan tidak terkait syarat, tidak terkait rukun. Nah berarti kalau itu haram. Nah begitu aja, lebih aman ya. Karena kalau wudhu, kita kasih contoh wudhu atau air, itu kan masuk di dalam syarat. Berarti tidak sah, kuat. Itu ini memang masuk nih. Saya udah dalam pembahasan kaidah usul fikih, nanti kalau suatu saat kita baca itu kaidah usul fikihnya ada tuh. Saya juga nggak hafal itu, tapi memang ya kita harus pelajari aja sambil belajar kan, ngulang pelajaran. Itu kalau wudhunya itu pakai air yang haram, memang itu yang dari salah satu guru kami itu nyebut tidak sah juga. Walaupun ada dua pendapat ya, kelihatannya ada pendapat itu, tapi yang kuat tidak sah. Masalahnya itu haram. Nah itu. Tapi kalau bukan tadi wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syarti, tidak dalam nafsul amal, tidak berarti bukan rukun yang ditinggalkan, bukan syarat, itu sah tapi dosa. Nah sekarang contohnya apa? Ini kita kasih contoh sekarang rubitannya. Ya itulah kita kasih contohnya itu makan aja. Jadi kalau orang dia itu habis makan barang-barang haram dimakan terus sholatnya sah nggak? Nah kalau karena sholatnya itu tidak terkait rukun dan syarat, sah, tapi dia dosa dari makannya. Itu aja, itu paling contoh, gampang karena bukan terkait. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.